jangan lupa subscribe dulu guys, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbarunya dan supaya channel ini semakin berkembang. Oke, gaskeun guys. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Selamat menikmati bocoran alur ceritanya. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Sekarang bermandikan cahaya bulan ungu yang datang dari langit, dia tidak lagi tampak murni dan suci, tetapi malah dipenuhi dengan pesona menyihir. Rambutnya yang awalnya hitam segera berubah menjadi warna ungu bercahaya. Kata-katanya diucapkan dalam ritme yang unik, dan semua elemen magis di udara mulai berfluktuasi dengan liar, bahkan sepertinya darah orang-orang dalam formasi gerobak yang merupakan bagian dari kamar dagang Yue telah dinyalakan. Apa yang dia lakukan? Long Hao Chen melirik Lin Xin yang berdiri di belakangnya. Wajah Lin Xin penuh keterkejutan. Sepertinya dia mencoba membangkitkan kekuatan gulungan ini. Saya percaya bahwa tingkat kultivasinya harus jauh lebih tinggi dari kita. Tapi bagaimana dia bisa menggunakan gulungan yang begitu kuat? Kuali ini harus menjadi kompor spiritualnya. Dan tampaknya kristal magis yang agak tinggi telah dimasukkan ke dalamnya. Mungkinkah dia mencoba meminjam kekuatan kristal ajaib ini untuk membangkitkan gulungan itu? Dia benar habis-habisan. Chen Ying-er juga membuka matanya lebar-lebar. Mungkinkah gulungan ini? Mungkinkah itu pemicu mantra terlarang? Di Sengmo Dalu, semua mantra sihir dari langkah ke-9 secara kolektif dikenal sebagai mantra terlarang, membentuk keberadaan yang tabu dan merusak. Di medan perang, para penyihir akan selamanya memiliki kekuatan destruktif terbesar, karena mereka mampu memanfaatkan esensi langit dan bumi untuk menampilkan kekuatan yang tak tertandingi, tapi ini selalu di bawah premis bahwa mereka berhasil menyelesaikan mantra mereka. Lin Xin bergumam, jika itu mantra terlarang, maka aku khawatir kristal ajaib yang dia keluarkan sebelumnya pasti berasal dari binatang ajaib langkah ke-10, kedua hal ini tidak ternilai harganya, benar-benar wanita gila. Setelah dengan cepat bergumam pada dirinya sendiri, Long Hao Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Berapa lama gadis dari kamar dagang Yue itu perlu mengaktifkan gulungannya? Saya tidak tahu tentang kekuatannya, tetapi jika dia benar-benar menyelesaikan mantra ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa kita blokir. Mari kita ubah sedikit rencana. Setelah pertempuran dimulai, kita harus sedekat mungkin dengan gadis itu, memberikan perlindungan agar dia bisa menyelesaikan mantra ini. Pada saat yang sama, posisinya harus paling aman, menjadi dekat dengannya akan menjadi prioritas utama kami. Tentara iblis yang mengelilingi mereka di semua sisi telah mendekat hingga jarak 500 meter. Suara dengungan sebelumnya bergema sekali lagi, gerbong tidak memiliki kekuatan letusan penuh. Panas sihir ganas yang berbau darah ditembakkan sekali lagi, menggambarkan kekuatan membunuh yang hebat seperti terakhir kali. Secara khusus, semburan magis yang lebih besar ini tampaknya mampu menembus tubuh puluhan iblis berbilah ganda di depan. Kabut berdarah memenuhi udara, membuat pasukan iblis merasa agak lamban. Sementara itu, pancaran magis yang pekat mulai menerangi barikade gerbong, langit tiba-tiba menjadi merah, dan segera, fluktuasi yang kuat dari elemen api meledak, pengeboman bola api menutupi area yang luas, menghancurkan iblis yang datang dari segala arah. Long Hao Chen melihat bahwa yang meluncurkan sihir ini adalah sekelompok penyihir di dalam barikade. Mereka tidak banyak, hanya 30 penyihir, kira-kira dari langkah kelima, dengan tingkat energi spiritual yang mendekati Lin Xin. Tapi para penyihir ini menggunakan sihir di atas tingkat kultivasi mereka sendiri. Hujan meteor yang menyala, mantra langkah ke-6, mereka mengandalkan gulungan untuk mengeksekusi sihir ini. 30 gulungan meteor jatuh, ini lebih dekat dengan membakar uang daripada menggunakan sihir api. Gulungan sihir tingkat ini setidaknya akan menelan biaya masing-masing 10.000 koin emas, dengan permintaan yang jauh melebihi penawaran. Lin Xin tampak kaget, sangat kaya, mereka sangat kaya. Dan di sini saya bahkan tidak memiliki 30.000 koin emas yang tersisa. Konsumsi uang mereka sangat bagus, tetapi hasilnya juga luar biasa.
30 hujan meteor menyala memiliki skala yang luar biasa. Dalam sekejap, bumi berubah menjadi kobaran api, ledakan dahsyat bergema di mana-mana, dan menyebarkan bau tidak sedap dari daging yang terbakar ke seluruh medan perang. Satu demi satu iblis ganas dihancurkan oleh efek dari hujan meteor yang menyala ini. 30 gulungan ini memang bukan pemborosan uang, tampaknya mengubah semua iblis berbilah ganda yang mendekat menjadi umpan meriam, membersihkan tanah. Bahkan iblis pada langkah keempat dan kelima menerima luka parah. Kemajuan pasukan iblis itu benar-benar dihentikan. Iblis berbilah ganda agak lemah, tapi jumlahnya sangat banyak. Mereka membentuk lebih dari sepertiga dari 40.000 pasukan ini. Pengeboman yang luas dari hujan meteor yang menyala membuat iblis peringkat rendah benar-benar tidak dapat bertahan. Tapi 30 penyihir tidak berhenti di situ. Pada saat yang sama ketika mereka meluncurkan rangkaian hujan meteor ini, mereka semua mengeluarkan gulungan warna emas lainnya, dan mulai melantunkan mantra dengan kecepatan tinggi. Segera, satu demi satu kilo emas bersinar di langit redup dan kelompok penyihir ini jatuh ke tanah, memasuki kondisi meditasi. Tanda emas muncul di langit, dan segera turun ke seluruh karavan. Mereka berbentuk mantel emas raksasa yang menutupi seluruh barikade gerobak di dalamnya. Hanya cahaya ungu yang muncul dari atas kepala Yueye, yang menghubungkannya dengan bulan ungu, yang bisa melewatinya. Nyanyian Yueye terus berlanjut. Pupil Long Hao Chen segera menyusut. Dia bukan penyihir, dan tidak bisa menggunakan sihir api, tapi dia memperhatikan adegan sebelumnya dengan cermat. Gulungan yang diaktifkan haruslah mantra sistem cahaya dari langkah ketujuh, formasi spiritual cahaya suci. 30 formasi spiritual cahaya suci membentuk area pertahanan yang sangat besar. Sementara berbeda dengan itu, mantra Yueye dipenuhi dengan aura kegelapan. Dia jelas menggunakan gulungan sihir dari elemen kegelapan. Tapi karena sihir kegelapan yang berasal dari kombinasi kotak dan gulungan mengalami hambatan dari sihir cahaya, ini jelas merupakan penindasan total yang datang bersamaan dengan perbedaan langkah yang jelas. Tampaknya Lin Xin dan Chen Ying'er benar, saya khawatir ini adalah gulungan sihir dari mantra terlarang. Pasukan iblis tidak menyusut kembali hanya karena hujan meteor yang menyala, tetapi malah menjadi lebih pantang menyerah. Ribuan sinar ungu menghantam mantel emas, menyebabkan beberapa riak muncul. Ini adalah serangan yang dikeluarkan oleh prajurit mata ajaib. Kekuatan sebenarnya dari pasukan mereka akhirnya muncul. Tentara mata iblis meluncurkan serangan jarak jauh sementara beberapa iblis berbentuk manusia bergegas ke depan. Tinggi mereka kira-kira 1,8 meter, dan sekilas, mereka mirip dengan manusia, tetapi mereka memiliki wajah panjang dan sempit dengan mata berwarna hijau berkilau. Tangan mereka juga tidak seperti manusia, terdiri dari kerucut tajam yang memanjang lebih dari setengah meter. Maju dengan lompatan, iblis berbentuk manusia ini melampaui iblis berbilah ganda dengan mudah, baik dalam hal kelincahan atau kekuatan. Itu adalah iblis Berzek, pasukan infanteri utama dari pasukan besar iblis, dengan kekuatan bertarung yang melampaui iblis berbilah ganda sejauh ini, dan tubuh yang pantang menyerah dan tangguh yang mampu melakukan serangan ingar-bingar, mereka bisa dibandingkan dengan prajurit dari langkah ketiga. Sepasang tangan mereka yang tajam dan seperti penyengat memiliki kekuatan penetrasi yang luar biasa, menjadikan mereka musuh infanteri manusia. Tapi iblis Berzek itu tidak sebanyak iblis berbilah ganda. Di masa perang, mereka jarang dikirim ke pasukan ofensif langsung. Ini adalah betapa berharganya mereka. Saat ini, iblis Berzek yang muncul di medan perang berjumlah di atas 5.000, alasannya sederhana, klan Nubo yang terikat pada Berzek Demons adalah salah satu dari 3 suku besar yang memimpin provinsi Nareix. Formasi spiritual cahaya ilahi adalah kemampuan area pertahanan yang sangat besar, dengan kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Saat beberapa ribu iblis Berzek mendekat dari semua sisi, mereka sepenuhnya ditolak oleh pertahanan magis. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyerang formasi spiritual cahaya ilahi dengan sekuat tenaga, mencoba untuk mengkonsumsi kekuatan mantra. Di bawah serangan dari banyak iblis Berzek dan prajurit mata ajaib, formasi spiritual cahaya ilahi melemah secepat kilat. Di udara, sejumlah besar elang iblis berkepala ganda berputar-putar, kadang-kadang memeriksa formasi spiritual cahaya ilahi dengan peluru kegelapan. Di langit, selain elang iblis berkepala ganda, jenis lain dari iblis berbentuk manusia dengan kemampuan terbang hadir dalam jumlah besar. Mereka membawa tombak hitam pekat di tangan mereka, sambil mengepakkan sepasang sayap besar di punggung mereka. Tubuh mereka yang berwarna biru diselimuti dengan kilauan yang luar biasa mewah, dan meskipun mereka terbang di udara, mereka memiliki gaya pertempuran jarak dekat. Saat ini mereka hanya menunggu formasi spiritual cahaya ilahi pecah.
Mereka adalah burung iblis dari klan Kuli, kekuatan tempur mereka kira-kira pada langkah keempat, dan spesialisasi mereka adalah membunuh musuh di darat dengan serangan mendadak dari udara. Klan Kuli adalah salah satu klan terkemuka di Provinsi Nareix, bersama dengan Nubo Iblis dan Elang Berkepala Ganda, yang berafiliasi dengan klan Sichang. Mereka adalah penguasa bersama di provinsi itu. Di dalam kafilah Yueye, semua orang mengambil senjata mereka, terlepas dari apakah mereka penjaga, pengemudi, atau ditugaskan untuk tugas lain. Terlepas dari kenyataan bahwa 2000 dari mereka telah berhasil membunuh banyak iblis dan menunjukkan kekuatan yang mengerikan, kekuatan iblis dari Provinsi Nareix masih mengepung mereka sepenuhnya. Jika formasi spiritual cahaya ilahi rusak, akan sulit untuk mengatakan berapa lama anggota karavan dapat mempertahankan diri. Long Hao Chen mengalihkan pandangannya ke rekan-rekannya yang sudah mengenakan baju besi mereka. Operasi dimulai. Meskipun formasi spiritual cahaya ilahi masih nyaris berhasil menahan serangan konstan, semua orang masih fokus pada kekuatan iblis yang masuk, dan tidak ada yang memperhatikan perubahan dalam barikade. Mereka hanya memperlakukan ke-13 pemuda itu sama seperti penjaga biasa. Long Hao Chen memimpin 12 lainnya, memanfaatkan gangguan umum untuk lebih dekat ke gerbong tempat Yueye dan Leng Xiao berdiri. Di gerbong, Leng Xiao sudah membuang bendera dan menggantinya dengan tongkat panjang, yang dipegangnya di tangan kanannya. Staf ini sepenuhnya hitam pekat, dan disematkan dengan permata berwarna merah tua, melepaskan perasaan darah yang berdenyut. Sosok jahatnya masih tetap menarik, tapi samar-samar orang bisa melihat bahwa kulit tangan kanannya tampak ditutupi dengan pembuluh darah hitam. Akhirnya, celah muncul di kecemerlangan emas setelah durasi 5 menit. Setelah beberapa serangan lagi, formasi spiritual cahaya ilahi akhirnya hancur, berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke langit malam. Seluruh pasukan iblis bergerak sebagai satu kesatuan, dengan panik menyerang gerbong yang sekarang terbuka. Kemudian, saat yang ditakuti semua orang ada di sana, pasukan iblis mencapai barikade dan dengan bau darah menyebar ke mereka. Niat membunuh yang kuat akhirnya menyelimuti seluruh karavan. Pada kenyataannya, penjaga mereka, berasal dari organisasi mereka yang disebut Kamar Dagang Yueye, hanya berjumlah 500 orang. Namun, masing-masing dari 500 itu adalah ahli pada langkah keempat yang sepenuhnya bersenjatakan peralatan sihir. Bahkan ada beberapa yang sudah berada di langkah kelima. Sebagian besar penjaga itu terdiri dari manusia, tetapi ada juga sejumlah kecil iblis, misalnya, itu termasuk 10 bahtera iblis berbilah ganda hijau. Serangan iblis yang ada di mana-mana itu akhirnya datang, tetapi 500 penjaga memblokir jalan mereka dengan paksa. Mereka membentuk lingkaran pertahanan di sekitar karavan dan bahkan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan tempur, seperti para pengemudi. Setelah mengepung beberapa ratus gerbong, garis depan musuh yang masuk agak bubar, tetapi melalui jumlah mereka yang sangat besar, mereka tetap cukup dekat satu sama lain dalam hal jarak. Saat iblis menyerbu ke depan, Long Hao Chen telah memimpin rekan-rekannya dalam radius 50 meter dari kereta Yueye dan Leng Xiao. Pada saat ini, mereka tidak bisa tidak berhenti. Musuh yang menyerang yang datang dari segala arah tidak berhasil menerobos barikade gerobak, tetapi serangan udara tidak dapat diblokir dengan mudah. Layar merah menyala saat Lin Xin melepaskan perisai api yang melindungi dia dan Chen Ying'er. Bola api dan peluru ajaib yang tidak jelas dari atribut kegelapan ditembakkan tanpa henti dari mulut elang iblis berkepala ganda sementara iblis burung yang sudah lama menunggu dengan tidak sabar mulai menyelam ke bawah. Di belakang Long Hao Chen, tubuh Chai Er tiba-tiba muncul dari kegelapan, ujung kakinya menyentuh tanah, dan saat berikutnya dia berdiri di atas bahu Long Hao Chen. Niat membunuh yang redup dan dingin berkedip-kedip di mata hitamnya yang indah saat tongkat bambu yang telah disimpan untuk sementara waktu muncul di tangan kanannya. Tongkat bambu hijau melambai di udara dan berubah menjadi kabur hijau. Setiap peluru magis, baik atribut api atau kegelapan, langsung dilenyapkan oleh tongkat Chai Er. Mengandalkan tongkat hijau, serangan Chai Er terjadi untuk menutupi jarak yang sempurna untuk melindungi semua anggota pasukan perburuan iblis ke-21, memastikan bahwa tidak ada peluru ajaib yang ditembakkan oleh elang berkepala ganda yang mencapai mereka. Di sisi lain, iblis kelas prajurit keempat juga memiliki reaksi cerdas. 6 dari mereka dengan cepat berkumpul dalam formasi melingkar, dengan 3 panggilan penyihir murni mereka di dalam dan 3 panggilan jarak dekat mereka di luar. Sinar perak terbentuk di atas kepala mereka, berubah menjadi cakram yang menghalangi peluru sekaligus mencegahnya meledak. Itu justru pekerjaan penyihir spasial Yi Jun. Kedua regu pemburu iblis tidak berhenti di situ. Saat mereka menahan serangan magis, mereka terus mendekat ke gerbong Yueye.
Saat ini, baik Luxi dan Dian Yan telah membuang semua pemikiran mereka sebelumnya. Dikelilingi oleh beberapa ribu iblis, mereka sekarang berada dalam kesulitan. Dan karena mereka adalah orang-orang yang cerdas, mereka jelas mengerahkan upaya terbaik mereka untuk memenuhi tujuan bersama mereka. Lagi pula, mereka tidak ingin mati di tempat seperti itu. Sekarang, Luxi akhirnya mengerti mengapa Long Hao Chen memutuskan untuk mengubah rencananya dengan cara ini. Ketika Yueye akan mengaktifkan mantra terlarangnya dari atap gerbong, kekuatan destruktif dan radius dampaknya mudah dibayangkan. Satu-satunya cara untuk tetap aman adalah tetap berada cukup dekat dengannya untuk menghindari pukulan. Momen penyelesaian mantra terlarang pasti akan menjadi kesempatan terbaik mereka untuk keluar dari pengepungan. Menyadari hal ini, Luxi merasa sangat kagum terhadap Long Hao Chen atas keputusan ini. Untuk dapat membuat keputusan yang memadai dalam waktu sesingkat itu, dia memenuhi tugasnya sebagai kapten dengan sangat baik. Tapi mencoba mendekati gerbong itu jelas tidak mudah. Setelah pengeboman pertama dengan peluru ajaib, sudah waktunya para burung iblis tiba. Meskipun burung iblis tidak sebanyak iblis berzek, bagaimanapun, itu adalah kawanan lebih dari 2000, serangan mereka tiba-tiba dan mereka melebihi jumlah anggota Yueye. Beberapa lusin burung iblis menuju ke arah kelompok Long Hao Chen, iblis lain sudah siap dan bekerja sama dengan mereka. Pada saat burung iblis memasuki jangkauan untuk pertempuran jarak dekat, iblis berkepala ganda segera melancarkan serangan terhadap penjaga yang mempertahankan barikade. Bunuh mereka, Long Hao Chen berteriak keras. Di satu sisi, pedang Roh Kudus berkilauan dari emas dan memblokir serangan burung iblis. Sementara itu, Blue Rain, Hibiscus of Light langsung melepaskan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah tusukan petir. Menggunakan kekuatan balasa dendam yang cerah, yang berasal dari penggunaan penghalang ilahi, pedang Roh Kudus mentransmisikan kekuatan yang sangat besar ke dalam tusukan petir. Itu adalah gerakan seketika yang akan terbukti sangat sulit dilakukan oleh ksatria retribusi lain dengan peringkat yang sama. Burung iblis yang menyerang itu melakukan upaya habis-habisan, tetapi diblokir oleh obstruksi ilahi Long Hao Chen, menciptakan kejutan yang segera membuat tubuhnya tumpul. Bagaimana mungkin itu memiliki peluang melawan tusukan petir bertenaga penuh yang dieksekusi dengan Blue Rain, Hibiscus of Light? Darah menyembur keluar dari beberapa lusinan luka di tubuh Bearded Demon itu saat didorong mundur dari dampak benturan yang sangat besar. Long Hao Chen sudah kira-kira berada di peringkat ke-6 dari langkah kelima, dan di seluruh tim, jika belati Samsara Cair yang bisa dibandingkan dengan senjata yang lain, dia adalah yang paling kuat dalam hal kekuatan. Dengan kekuatannya di langkah kelima melawan lawan di langkah keempat, ditambah dengan senjata dan kemampuannya yang tangguh, burung iblis tidak mungkin menjadi lawan baginya. Di sisi lain, Li Xin juga menunjukkan kekuatan yang luar biasa sebagai seorang ksatria. Tepat setelah dia menikam dua pedang beratnya yang membara ke tanah, arai pertempuran surgawi dilepaskan, mencegat burung iblis di udara. Dia segera menghubungkan gerakan ini dengan tusukan petir yang dikombinasikan dengan ledakan instan. Kombinasi yang langsung membunuh burung iblis. Dengan suara tumpul, mayat itu jatuh ke tanah. Selama pertempuran jarak dekat, kekuatan bertarung dari kedua regu pemburu iblis ini ditampilkan sepenuhnya dalam semua aspek. Di sisi pasukan pemburu iblis keempat, Dian Yan, prajurit perisai tim, bertugas membela Luxi, Yi Jun dan Bai Xiaomo yang tubuhnya sudah dikelilingi oleh tanaman merambat dalam jumlah besar, memiliki efisiensi pertahanan tertentu. Dengan duri tajam menyembur tanpa henti, musuh dihentikan. Pembunuh mereka Han Daoshi berkeliaran di sekitarnya, sosoknya yang samar-samar terlihat menggunakan serangan cerdas dengan memanfaatkan malam, untuk menemukan burung iblis yang terluka dan menghabisi mereka, membidik titik-titik vital untuk membunuh dalam satu pukulan. Saat Li Xin menjaga lingkungan mereka, serangannya sudah menjadi tampilan lengkap dari bakat seorang ksatria retribusi, meskipun dia bahkan belum memanggil kuda unicornnya sendiri. Faktanya, karena formasi yang diambil oleh gerbong, kekuatan tempur Rose Unicorn akan sangat terhambat, dan lebih jauh lagi, membiarkannya menghemat kekuatannya akan membuatnya lebih berguna pada saat pecah, seperti yang dilakukan Long Hao Chen, tidak memanggil Hao Yue. Di sisi pasukan pemburu iblis tingkat prajurit keempat, Bai Xiaomo dan Yi Jun, yang mewakili dua panggilan penyihir murni, adalah orang-orang dengan kekuatan membunuh terbesar. Panggilan botani Bai Xiaomo yang tak henti-hentinya memiliki kekuatan membunuh yang sangat besar. Selain membatasi musuh, tumpukan besar uap kuning terus dihembuskan oleh jenis tanaman tertentu, mengakibatkan penurunan kekuatan dan kecepatan pengisian burung iblis, memberikan bantuan penting ke sisi kelompok Long Hao Chen. Serangan Yi Jun sebagai penyihir spasial cukup unik.
sering melahirkan sinar perak berkilauan yang aneh, mengganggu lintasan terbang burung iblis, seolah-olah mereka ditarik ke atas atau ke bawah. Ketika tubuh mereka bersentuhan dengan lampu perak ini, gangguan kekerasan akan terprovokasi, dan kadang-kadang, Yi Jun akan melepaskan pancaran keperakan yang besar, mengubah beberapa burung iblis menjadi debu, tanpa meninggalkan kerangka. Di medan perang, serangan yang lebih efektif pasti yang menggabungkan serangan udara dan darat. Setelah formasi spiritual cahaya suci dihancurkan, pihak kamar dagang Yue langsung tenggelam ke dalam situasi pasif. Mereka masih bisa bertahan melawan serangan iblis bersek, tetapi tidak mudah untuk berurusan dengan burung iblis yang menukik, di bawah perlindungan sihir elang iblis berkepala ganda. Masih cukup mudah bagi Long Hao Chen dan kelompoknya untuk menahan serangan ini, tetapi tidak bagi yang lain dari kamar dagang. Di dalam gerbong, mayoritas anggotanya hanyalah orang biasa yang mengangkat senjata. Melawan iblis-iblis dari langkah keempat ini, mereka hanya dibantai secara sepihak. Jika bukan karena kemampuan bertarung yang kuat yang ditunjukkan oleh para penyihir Tensem di area tengah, bagian dalam formasi kereta kemungkinan besar sudah menjadi gunung mayat dan lautan darah dalam sepersekian detik. Long Hao Chen memimpin dan langsung ke samping, Chai Er berdiri dengan stabil di bahunya, membuatnya sehingga terlepas dari apakah itu elang iblis berkepala ganda atau iblis burung yang menyerang, tidak ada serangan udara yang mengancam Long Hao Chen. Di bawah serangan burung iblis, jelas bahwa formasi kereta tidak akan bertahan lama. Hanya dengan berkumpul di tengah dan mempertahankan area kecil mereka dapat menahan serangan untuk beberapa waktu. Dering demi cincin lingkaran cahaya emas melebar keluar dari tubuh Han Yu. Kebetulan dia berada di tengah-tengah dua regu pemburu iblis, jadi penggemar sihir sistem cahaya ini tidak hanya menangani pasukan pemburu iblis kelas 21 umum, tetapi juga anggota pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit. Lagi pula, tidak ada ksatria penjaga di pasukan pemburu iblis tingkat prajurit keempat. Ini masih pertama kalinya kedua regu pemburu iblis ini bekerja sama secara erat, dan pembatasan musuh oleh Bai Xiaomo di samping kemampuan berturut-turut Han Yu menyebabkan kedua regu tersebut melakukan kontak yang lebih dekat satu sama lain. Sebagai seorang pendeta, Luxi telah bersiap untuk menggunakan sihir restoratifnya, sehingga selama ada masalah yang muncul dari salah satu regu, penyembuhannya akan segera dilakukan. Namun, pertempuran baru saja dimulai dan rekan-rekannya masih dalam kondisi puncak, jadi tentu saja, dia saat ini paling santai. Selanjutnya, dia juga sempat mengamati situasi pertempuran. Tatapan Luxi hampir selalu mengikuti Long Hao Chen di bagian paling depan, melihat kinerja pasukan pemburu iblis kelas 21 umum, dia tidak bisa tidak memuji mereka dalam hati. Seperti yang diharapkan, ketenaran mengikuti prestasi, kemampuan bertarung yang muncul dari Long Hao Chen dan pasukannya adalah sesuatu yang pasti tidak bisa dibandingkan dengan pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit. Pada saat ini, Chai Er sudah mundur dan menghilang di belakang Long Hao Chen. Saat Long Hao Chen maju ke depan, Wang Yuan dan Sima Xian menutupi kanan dan kiri. Mereka dengan sempurna menjaga sayap samping dengan perisai jiwa ilahi raksasa dan tongkat besar itu, yang memungkinkan Long Hao Chen untuk sepenuhnya menampilkan kekuatannya dalam keadaan ksatria retribusinya. Bahkan dengan penglihatannya, Luxi hanya bisa melihat bahwa kedua pedang di tangan Long Hao Chen tanpa henti melambai dan menusuk keluar seperti hujan emas. Burung iblis yang menukik ke depan semuanya berubah menjadi pembantaian, dan tanpa diduga, bahkan tidak ada yang bisa memblokir gerak maju Long Hao Chen, dia terus menyerang ke arah target mereka dengan kecepatan konstan. Tanggung jawab pertahanan udara jatuh pada Lin Xin, dan lapisan perisai api bersama dengan cincin api tak henti-hentinya meletus ke udara. Semua burung iblis semuanya ditembak mundur tanpa kecuali, dan di belakang, Han Yu hanya melepaskan dan mempertahankan kemampuannya. Seluruh tim seperti pedang tajam yang menyerang dan bertahan saat menyerang ke depan, meski koordinasi mereka tidak bisa dikatakan sepenuhnya sempurna. Setidaknya tidak ada kesalahan yang terjadi. Di dalam grup ini, satu-satunya yang tidak mengambil tindakan adalah gadis yang memegang babi kecil yang lucu di lengannya, Chen Ying Er.